Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam program Levi Ministry. Saya berdoa saudara diberkati dengan renungan-renungan dari program ini, dan jika saudara diberkati, bagikan supaya orang lain juga dapat berkat. Saudara, adalah wajar ketika kita memiliki sikap menangis, bersedih pada saat orang tua kita, orang yang kita kasihi meninggal dunia, bukan? Tetapi tahukah Anda, tangisan kesedihan itu bisa saja mengandung berbagai makna, berbagai arti. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu contoh, yaitu bahwa ada seorang anak perempuan, dia ditinggal oleh ibu yang dikasihinya. Dia menangis dan menangis terus, dan bahkan dia tidak bisa dihibur oleh siapapun. Tapi suatu saat ada temannya yang datang dan bertanya, "Kenapa kamu begitu sedihnya ditinggal oleh ibu? Kenapa kamu begitu tidak bisa bersuka cita lagi?" Dan anak ini berkata kepada temannya, "Ya, selain saya bersedih ditinggal ibu, tapi saya ada benar-benar memiliki rasa penyesalan yang mendalam. Itulah pusat dari kesedihan saya." Dan teman ini bertanya, "Apakah penyesalan itu?" Anak perempuan ini berkata, "Saya menyesal ketika semasa ibu masih hidup, ketika semasa dia sakit, saya tidak pernah merawatnya. Saya tidak pernah memberikan waktu yang terbaik untuk ibu. Dan sekarang saya sendiri, ibu sudah pergi. Dan itulah penyesalan saya yang sangat amat mendalam." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat, bukan? Oleh sebab itu saudara, anak perempuan ini yang menangis, yang sudah menelantarkan ibunya, lebih besar dia kesedihannya daripada kehilangan ibunya, yaitu penyesalan yang mendalam. Penyesalan ini tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa lagi memutar waktu supaya kita tidak lagi berbuat yang mungkin membuat orang lain menyesal, membuat orang lain bersedih, membuat orang lain merasa tertindas karena perbuatan kita. Kita tidak bisa memutar waktu agar kita merubah sikap yang menyebabkan penyesalan itu. Saudara, penyesalan yang dialami anak perempuan ini bisa saja terjadi pada saudara, bisa juga terjadi pada saya. Oleh sebab itu mari kita menghindari penyebab-penyebab yang menyebabkan penyesalan ini akan terjadi pada akhir-akhir kehidupan kita. Ada dua sebab yang harus kita hindari supaya kita tidak mengalami penyesalan. Yang pertama saudara, jangan menahan kebaikan. Sikap ini yang harus kita hindari. Itulah yang disebut dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Kitab Amsal menasihatkan demikian, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, 'Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi,' sedangkan yang diminta ada padamu." Saudara, manusia diciptakan dengan memiliki salah satu karakter Allah, yaitu kasih. Karena manusia memiliki kasih, maka Allah perintahkan kepada manusia agar kasih itu dibagikan, agar kasih itu jangan disimpan sendiri, agar kasih itu jangan ditahan-tahan, padahal engkau mampu membagikannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu unsur kasih itu adalah murah hati. Dan praktek dari murah hati adalah berbuat kebaikan. Saudara, pada siapa kita harus berbuat baik? Firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa mereka? Mereka bisa saja orang tua kita, pasangan kita, atau anak-anak kita. Mungkin juga bisa pegawai kita, atau orang-orang miskin yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kebaikan kita. Dan lebih luas lagi, kebaikan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu sesama kita. Bahkan lebih ekstrim lagi, Yesus memerintahkan bahwa kita harus berbuat baik, mengasihi musuh-musuh kita. Merekalah yang berhak menerima kebaikan. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita mengabaikan firman Tuhan ini, pasti akan ada penyesalan besar. Karena kesempatan untuk berbuat baik itu tidak akan datang dua kali, saudara. Kesempatan berbuat baik itu tidak akan datang lagi. Bisa jadi kita sudah terlambat. Apalagi bila orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita itu sudah tidak ada lagi. Atau mereka sudah mengalami kegagalan. Mereka sudah mengalami penderitaan besar karena kelalaian kita menahan kebaikan, menahan kasih. Karena keengganan kita berbuat kebaikan. Saudara,
Jadi sebelum nasi menjadi bubur, marilah kita berubah mulai sekarang. Jadilah orang yang murah hati pada siapa saja. Jangan menahan kebaikan dan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Nah saudara, ada sikap kedua yang harus dihindari supaya kita tidak mengalami penyesalan di kemudian hari, yaitu kita harus hindari sikap pura-pura tidak tahu. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata begini, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu firman Tuhan, saudara. Artinya begini, orang yang sudah tahu kebenaran, dia sudah banyak menerima banyak kasih Allah, tetapi pura-pura tidak tahu perintah Allah, pura-pura menutup telinga, tidak mau berbagi kebaikan, dengan catatan untuk menghindari supaya dia tidak rugi, menghindari supaya dia tidak direpotkan. Maka orang-orang yang bersikap pura-pura tidak tahu ini, di mata Allah dia adalah seorang pendosa. Saudara, apa yang diperoleh seorang pendosa? Yang diperoleh oleh seorang pendosa adalah penyesalan, penderitaan, kegagalan dan kehancuran. Dan tentu saja pendosa ini akan menderita kerugian yang lebih besar daripada yang seharusnya dia keluarkan, dia korbankan sebagai kebaikan yang harus dia berikan. Saudara, dua hal inilah yang bisa menjadi penyebab penderitaan dan penyesalan manusia seumur hidup. Segera kita hindari. Sebaliknya saudara, mari mulai sekarang kita melakukan kebaikan dengan mata kita tertuju pada Kristus yang adalah sumber segala kebaikan dan kasih. Seperti yang ada tertulis pada kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan perintah ini Yohanes 4 ayat 21 mengatakan, kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, firman Tuhan katakan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudahkah Anda peduli dan mengasihi orang lain hari ini? Orang yang mengasihi pasti memberi, tidak pernah menahan kebaikan untuk orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.